QS Al-A'raf ayat 37 adalah ayat yang keras namun jujur. Ia menyingkap kezaliman paling dalam, berdusta atas nama Allah, dan mendustakan ayat-ayatnya. Dalam bahasa tasawuf, ini bukan sekadar kesalahan intelektual, tetapi pengkhianatan ruhani. Ayat ini menggambarkan manusia yang membuat kebohongan tentang Allah. Lalu ketika ajal datang, para malaikat bertanya, "Di mana yang dahulu kamu sembah selain Allah?" Pada saat itu, seluruh konstruksi batin runtuh. Yang disembah ego, konsep, klaim kesalehan lenyap tanpa bekas. Dalam pandangan Imam Junaid al-Baghdadi, berdusta atas nama Allah adalah puncak kegelapan nafs. Ini terjadi ketika seseorang menjadikan pengalaman batin, ilham, atau rasa spiritual sebagai otoritas mutlak, lalu menisbahkannya kepada Allah tanpa adab dan kehati-hatian. Junaid sangat ketat dalam hal ini. Setiap kasif yang tidak ditimbang dengan syariat dan kerendahan diri adalah ujian, bukan kemuliaan. Ayat ini menegaskan bahwa ma'rifat bukan soal berbicara atas nama Tuhan, tetapi tentang hilangnya keinginan untuk mewakilinya. Orang yang benar-benar mengenal Allah justru takut salah menisbahkan apapun kepadanya. Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dari sisi tazkiyatun nafs, sebagai akibat dari jiwa yang dibiarkan kotor oleh ambisi ruhani. Ketika nafs ingin diakui sebagai orang yang tahu, ia mulai menciptakan narasi religius untuk menopang dirinya. Di titik ini, agama menjadi alat, bukan jalan. Ayat ini memperlihatkan akhir dari jalan tersebut. Penyesalan total ketika tirai dibuka dan semua klaim tidak lagi berlaku. Tadabbur kalbu membaca ayat ini sebagai cermin kematian batin. Ajal adalah saat di mana seluruh simbol spiritual runtuh, dan kalbu berdiri sendirian di hadapan yang maha benar. Tidak ada yang bisa dititipkan, tidak ada yang bisa diwakilkan. Hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-A'raf ayat 37 adalah kesucian nisbah. Mengenal Allah berarti menjaga diri dari berbicara tentang nia tanpa izin dan ilmu. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia berhenti memproduksi klaim, dan semakin jujur ia mengakui kefakirannya. Di ujung ayat ini, tasawuf tidak melahirkan tokoh yang merasa benar, tetapi hamba yang selamat karena ia tidak membawa apapun selain ketundukan, dan tidak mengaku apapun selain ketergantungan penuh kepadanya. QS Al-A'raf ayat 38 menggambarkan sebuah adegan kosmik yang getir. Masuknya umat demi umat ke dalam neraka, saling melaknat antara yang terdahulu dan yang kemudian. Ini bukan sekadar kisah hukuman kolektif. Dalam tasawuf, tadabbur kalbu, ayat ini adalah peta kehancuran jiwa yang berjalan tanpa tazkiyah. Dalam pandangan Imam Junaid al-Baghdadi, umat dalam ayat ini dapat dibaca sebagai barisan sifat dan kecenderungan dalam diri manusia. Ketika satu sifat rusak melahirkan sifat rusak berikutnya, kesombongan menurunkan kedengkian. Kedengkian melahirkan kedustaan, maka jiwa hidup dalam rantai kegelapan. Di akhir perjalanan, setiap sifat itu saling menyalahkan, padahal semuanya berakar dari nafs yang tidak disucikan. Junaid menekankan bahwa ma'rifat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu disertai tanggung jawab adab. Orang yang merasa mengikuti jalan orang-orang sebelumnya tanpa menyadari penyakit dirinya sedang menunda kesadaran. Ayat ini mematahkan ilusi itu. Ikut-ikutan tidak menyelamatkan siapapun. Pada saat hijab disingkap, setiap jiwa berdiri sendiri, bahkan saling menuduh. Imam Al-Ghazali membaca ayat ini sebagai kritik tajam terhadap taklid batin, mengikuti tanpa kesadaran dan penyucian diri. Banyak orang menggantungkan keselamatan pada kelompok, guru, atau tradisi, tetapi membiarkan nafs tetap liar. Ketika akibat datang, rasa sesal berubah menjadi saling menyalahkan. Inilah neraka psikospiritual. Jiwa yang tak pernah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tadabbur kalbu menemukan lapisan terdalam ayat ini. Neraka bukan hanya api, tetapi keadaan jiwa yang tercerai-berai. Tidak ada persatuan, tidak ada rahmat, hanya tudingan. Setiap bagian diri menuduh bagian lain. Karena selama hidup tidak pernah disatukan di bawah tauhid. Hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-A'raf ayat 38 adalah kesadaran akan tanggung jawab personal di hadapan Allah
Mengenal Allah berarti berhenti bersembunyi di balik kami dan mulai jujur dengan Aku sebagai hamba. Tidak ada warisan mahrifat tanpa tazkiyah, tidak ada keselamatan kolektif tanpa penyucian kalbu. Di titik ini, tasawuf kembali menuntut keheningan yang berani, membersihkan diri sebelum terlambat, agar jiwa tidak masuk ke dalam barisan yang saling melaknat, tetapi ke dalam rahmat yang menyatukan. QS Al-Araf, ayat 39, adalah lanjutan adegan batin yang muram. Generasi yang datang kemudian mengakui kesalahan pendahulunya. Lalu Allah menegaskan bahwa masing-masing mendapat balasan sesuai amalnya. Tidak ada pengalihan hukuman, tidak ada penumpang gratis dalam urusan ruh. Dalam tasawuf, tadabur kalbu, ayat ini menutup pintu ilusi paling halus. Anggapan bahwa kesalahan bisa diwariskan dan keselamatan bisa dipinjam. Menurut Imam Junaid Al-Baghdadi, pengakuan kesalahan orang lain tanpa pertobatan diri adalah bentuk kejujuran yang terlambat. Ayat ini menunjukkan bahwa kesadaran setelah hijab dibuka tidak lagi menyelamatkan. Marifat menuntut kesadaran saat masih ada ruang untuk berubah. Ketika ajal dan pembukaan hakikat telah tiba, pengetahuan berubah menjadi penyesalan. Junaid memandang bahwa setiap salik membawa takdir amalnya sendiri. Guru, jalan, dan tradisi hanyalah penunjuk. Jika kalbu tidak disucikan, maka mengikuti jalan orang saleh pun tidak mengubah hakikat batin. Di hadapan Allah, yang diperhitungkan bukan afiliasi, tetapi kejernihan jiwa. Imam Al-Ghazali membaca ayat ini sebagai penegasan keadilan ilahi yang sempurna. Dalam Tazkiyatun Nafs, beliau menekankan bahwa penyakit jiwa tidak bisa disembuhkan dengan menunjuk kesalahan pihak lain selama hidup. Nafs gemar berkata, "Aku rusak karena mereka." Ayat ini membungkam alasan itu. Setiap jiwa menuai apa yang ia tanam, bukan apa yang ia tuduhkan. Tadabur kalbu menyingkap makna yang sunyi dan tegas. Pengakuan tanpa penyucian tidak menghasilkan cahaya. Penyesalan tanpa perubahan hanyalah gema ego yang terluka. Makrifat bukan tahu siapa yang salah, tetapi melihat apa yang harus dibersihkan dalam diri. Hakikat marifatullah dalam QS Al-Araf ayat 39 adalah kedewasaan ruhani, menerima keadilan Allah tanpa mencari kambing hitam. Mengenal Allah berarti memahami bahwa rahmatnya luas, tetapi kejujuran kepada diri sendiri adalah pintu masuknya. Di titik ini, tasawuf memanggil manusia kembali ke pusat tanggung jawabnya. Kalbu bukan untuk menghukum diri, tetapi untuk menyucikannya sebelum pengetahuan berubah menjadi penyesalan yang tidak lagi bisa bekerja. QS Al-Araf ayat 40 menghadirkan satu gambaran yang tegas dan nyaris ironis. Pintu-pintu langit tertutup bagi orang yang mendustakan iatiat Allah dan menyombongkan diri, sampai unta masuk ke lubang jarum. Ini bahasa simbolik yang tajam, bukan untuk menghina, tetapi untuk mengguncang kesadaran. Dalam tasawuf, tadabur kalbu, pintu langit bukan sekadar gerbang metafisik. Ia adalah keterbukaan kalbu terhadap limpahan rahmat dan cahaya marifat. Imam Junaid Al-Baghdadi melihat kesombongan sebagai gravitasi ruhani. Ia menarik jiwa ke bawah, membuatnya berat dan padat. Langit adalah wilayah kehalusan. Yang berat tidak bisa naik. Maka ayat ini bukan ancaman mekanis, tetapi hukum batin. Kalbu yang dipenuhi ego tidak mampu menembus wilayah cahaya. Sebagaimana benda besar tak mungkin melewati celah sempit. Perumpamaan unta dan lubang jarum bagi Junaid bukan soal ukuran fisik, tetapi simbol kepadatan nafs. Semakin seseorang mengidentifikasi diri dengan aku, ilmu, amal, status, bahkan makom, semakin membesar unta dalam dirinya. Marifat menuntut penyusutan, bukan pembesaran. Imam Al-Ghazali membedah ayat ini dari sisi tazkiyatun nafs dengan sangat praktis. Kesombongan, menurut beliau, menutup pintu taubat karena orang yang sombong merasa tidak perlu kembali. Ketika pintu taubat tertutup, pintu langit pun tertutup. Maka ketidakmungkinan masuk surga bukan karena Allah enggan memberi, tetapi karena jiwa menolak untuk dilapangkan. Tadabur kalbu menemukan inti ayat ini. Langit tidak tertutup dari luar, tetapi dari dalam diri. Yang mengunci bukan malaikat,
melainkan ego yang menebal. Hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-A'raf ayat 40 adalah kesadaran tentang syarat kehalusan. Mengenal Allah berarti mengecilkan diri sampai cukup halus untuk melewati lubang jarum tauhid murni. Setiap lapisan kesombongan yang dilepas adalah satu langkah menuju keterbukaan langit. Di ujung ayat ini, tasawuf tidak memanggil manusia untuk merasa kecil secara palsu, tetapi untuk menjadi ringan, dan hanya jiwa yang ringan yang tidak membawa beban, klaim yang bisa terangkat oleh rahmat menuju hadiratnya